Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hafid di channel Lambe Ngetrip. Oke teman-teman, pada kali ini kita tidak ngevlog di jalanan ya. Kita nggak ngevlog di jalanan, tapi kali ini kita akan ngevlog dan membahas soal razia yang dilakukan oleh petugas lalu lintas yang berada di jalan. Kenapa saya mau bahas soal ini? Karena banyak DM dari teman, chat, ya, juga inbox yang mempertanyakan kepada saya, Bang, bolehkah kita mempertanyakan surat tugas dari kepolisian yang sedang melakukan razia? Ya, ini pertanyaannya. Nah, saya bukan polisi dan saya juga bukan petugas ya, tetapi saya adalah mahasiswa Fakultas Syariah atau Fakultas Hukum. Jadi insya Allah saya akan menjawab pertanyaan ini. Oke, saya akan menjawab insya Allah dengan rinci. Oke teman-teman, jadi soal razia yang dilakukan oleh petugas kepolisian itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pada pasal 265 ya. Pada pasal 265 itu sudah diatur di situ. Kemudian tata cara pelaksanaannya bagaimana? Tata cara pelaksanaan razia juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 pada pasal 15 ayat 1, 2, dan 3. Dan lebih rincinya lagi soal surat tugas berada pada ayat ketiga poin A, B, C ya. Di situ ada poin-poinnya. Silahkan teman-teman baca di situ. Nah, kembali lagi, sebelum saya membahas yang tadi, saya sudah jelaskan tadi dasar-dasarnya ya. Kembali kepada pertanyaan, apakah kita boleh mempertanyakan surat tugas yang dimiliki oleh pihak kepolisian yang sedang melakukan razia? Oke teman-teman, sebagai warga negara, ya, sebagai warga negara, kita memiliki hak untuk mempertanyakan surat tugas yang dimiliki oleh teman-teman dari kepolisian. Boleh-boleh saja kita mempertanyakan surat tugas itu. Tapi dengan catatan. Catatannya apa? Kita mempertanyakan surat tugas itu kalau memang kita betul-betul berada pada keadaan di mana kita ditilang ataupun kita ditahan, kita boleh mempertanyakan surat tugas. Kalau kita tidak ada kepentingan di situ, umpama kita nonton ataupun kita minum kopi lah di pinggir jalan, tiba-tiba ada polisi yang melakukan razia. Tiba-tiba kita datang mempertanyakan surat tugas. Untuk apa? Nggak ada gunanya kita mempertanyakan itu. Tapi kalau kita ditahan, nah kita silahkan mempertanyakan surat tugas. Tapi dengan etika yang baik ya. Etika yang baik itu bagaimana? Jangan teman-teman mempertanyakan surat tugas ini kepada polisi yang sedang sibuk atau mengurusi orang yang lain. Karena kalau teman-teman mempertanyakan kepada polisi yang sibuk, biasa emosinya terpancing. Karena dia sedang sibuk, pikirannya buyar, begitu ya. Silahkan teman-teman mempertanyakan kepada polisi yang sedang duduk atau nyantai atau ngurusin apa. Kemudian teman datang, ya, minta, Bang, ada nggak surat tugasnya? Boleh nggak lihat? Insya Allah pasti akan dikasih. Kemudian setelah teman-teman membaca tadi yang saya jelaskan pada pasal 15 ya, pada pasal 15, terus pada Peraturan Pemerintah Nomor 20 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 itu ya. Setelah teman-teman baca, di situ ada tempatnya ya, ada waktunya, ada nama-nama atau ada personilnya berapa jumlahnya. Kalau tidak sesuai dengan yang ada di surat tugas waktu dan tempat, silakan teman-teman menolak ya. Kalau dilakukan pendangan silakan teman-teman menolak karena tidak sesuai surat tugas dengan keadaan di lapangan begitu ya. Kemudian begini teman-teman, ada juga yang mempertanyakan kepada saya kemarin, Bang, bolehkah seorang polisi menahan kita di jalan tanpa adanya surat tugas? Ini pertanyaan menarik. Ya jelas boleh, boleh saja. Pihak kepolisian boleh menahan kita di perjalanan tanpa adanya surat tugas ya. Dengan catatan ya, ingat, dengan catatan kita terbukti melakukan tindak pidana. Contoh kita ugal-ugalan di jalan dan membahayakan keamanan orang lain. Itu
polisi tanpa menggunakan surat tugas boleh saja, karena kita tertangkap tangan, kan begitu. Kemudian contoh kita menerobos lampu merah, itu polisi boleh menahan kita, karena juga tertangkap tangan. Kecuali polisi ini atau pihak kepolisian, teman-teman kita, saudara kita dari kepolisian, melakukan razia, diam di tempat pada area tertentu, itu mereka harus memiliki surat tugas. Tapi contoh mereka sedang patroli, begituan malam, jalan, kemudian kita melakukan tindak pidana, mereka boleh saja menahan. Nah, itu penjelasannya, begitu. Oke teman-teman, itu saja video dari saya soal surat tugas ini. Mungkin ada yang tidak paham, silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Atau teman-teman semua ada keluhan tentang permasalahan di jalan yang berhubungan dengan lalu lintas atau perjalanan-perjalanan kita, begitu ya. Silahkan DM saya atau chat saya atau tulis di kolom komentar, nanti kita sharing-sharing bagi ilmu. Ya, cukup sekian dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe video saya. Kalau memang bermanfaat, silahkan teman-teman share video saya. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.